Terungkap. Nasib Hanifah siswi SMAN 7 Cirebon usai membongkar dugaan pemotongan dana PIP. Keberanian seorang siswi SMAN 7 Cirebon bernama Hanifah Kaliah Arid menjadi sorotan publik setelah ia mengungkap dugaan pemotongan dana program Indonesia Pintar, PIP, di sekolahnya. Tidak hanya menghadapi tekanan, Hanifah bahkan disebut-sebut mendapatkan intimidasi dari oknum guru. Namun, bagaimana nasibnya sekarang setelah kasus ini mencuat ke publik? Apakah ia mendapat perlindungan atau justru semakin tertekan? Semua bermula ketika Hanifah dan teman-temannya merasa ada kejanggalan dalam pencairan dana PIP yang seharusnya mereka terima secara utuh. Dalam catatan resmi, setiap penerima PIP berhak mendapatkan Rp1.800.000 per tahun. Namun, dana yang diterima ternyata mengalami pemotongan sebesar Rp250.000 dengan alasan tertentu. Bahkan, disebutkan bahwa sebagian dana itu dialokasikan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Merasa ada ketidakadilan, Hanifah pun berani berbicara dan mengadukan masalah ini kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Deddy Mulyadi, ketika ia berkunjung ke sekolahnya. Langkah Hanifah ternyata berbuntut panjang. Laporan tersebut langsung menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat luas. Setelah keberaniannya dalam membongkar dugaan pemotongan dana PIP, Hanifah dan seorang temannya mengalami tekanan dari beberapa oknum guru di sekolah. Mereka diduga mendapatkan sindiran dalam proses belajar mengajar dan bahkan disebut tidak beradab serta menyebarkan informasi hoaks. Namun, respons masyarakat dan pemerintah terhadap kasus ini cukup cepat. Kantor Cabang Dinas Pendidikan, KCD, Wilayah X Jawa Barat segera turun tangan untuk memastikan perlindungan bagi Hanifah dan temannya. Kepala KCD Wilayah X, Ambar Triwidodo, menegaskan bahwa hak akademik dan sosial mereka akan dijamin agar tetap bisa belajar dengan nyaman. Kasus ini pun menarik perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. KPAI memastikan akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan intimidasi yang dialami Hanifah dan temannya. Mereka menekankan bahwa anak-anak berhak menyuarakan aspirasi tanpa harus takut mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Di sisi lain, beberapa oknum guru yang diduga melakukan intimidasi telah dipanggil oleh pihak sekolah. Mereka telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan yang dapat merugikan siswa. Menanggapi kisruh dana PIP ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa dana PIP tidak boleh dipotong sepeser pun. Dana tersebut harus langsung diterima oleh siswa atau orang tua tanpa ada campur tangan dari pihak sekolah atau pihak lain. Pihak Kemendikdasmen juga mengingatkan bahwa masyarakat bisa melaporkan dugaan penyalahgunaan dana PIP ke call center 177 atau melalui situs resmi Unit Layanan Terpadu, ULT, Kemendikbud. Jika terbukti ada penyimpangan, pelaku akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak hanya Hanifah, ratusan siswa dan orang tua di SMAN 7 Cirebon akhirnya menggelar aksi protes di halaman sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap Hanifah dan menolak praktik pemotongan dana PIP. Mereka menuntut transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kasus ini menjadi bukti bahwa suara siswa memiliki kekuatan besar dalam mengungkap ketidakadilan di lingkungan pendidikan. Keberanian Hanifah telah membuka mata banyak pihak akan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan pemerintah. Kini, dengan perlindungan dari Dinas Pendidikan dan KPAI, Hanifah dapat melanjutkan pendidikannya dengan lebih aman. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan dana bantuan pendidikan. Perjuangan Hanifah menjadi inspirasi bagi banyak siswa lainnya untuk berani bersuara demi keadilan. Namun, apakah kasus serupa masih terjadi di tempat lain? Akankah ada reformasi besar dalam sistem penyaluran bantuan pendidikan setelah kejadian ini? Hanya waktu yang bisa menjawab.